Seperti halnya orang-orang di luar sana yang sukses itu juga pasti punya proses yang sama seperti Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo seperti itu ya. Iya, jadi jangan iri hanya pada hasilnya. Mm-mm. Nah, Tapi tapi kebanyakan emang gitu ya Bu ya. iya, karena ya enak sing nyawang, enggak enak Iya, sing lakoni. benar-benar benar. Karena mungkin kalau misalkan sebagian dari kita melihat kesuksesan yang sekarang sudah didapat oleh Ustadz Suharyo ataupun juga Dokter Aliyah, mungkin irinya di situ. Enak ya gitu, enak Iya, ya. Padahal prosesnya ini yang sedang kita bahas. Prosesnya Dokter Aliyah sempat pengen mundur ya dari kedokteran gitu. Tapi kalau Ustadz Suharyo gimana caranya terus menghadirkan Allah seperti itu ya Ustadz ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, itu juga suatu perjuangan loh untuk apa ya, terus imannya kita tuh stabil gitu ya Ustadz ya. Iya, Itu juga kan agak susah, itu proses juga menurut saya. ya kalau kita sering mengatakan susah menjadi susah betul lah. Jadi ya biasa-biasa aja dilakukan. Yang jelas rumusnya dari Nabi itu al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang naik, kadang turun itu aja. Kalau pas turun kita jangan kemudian larut ya berlama-lama, kemudian meratapi kehidupan. Kok saya begini, yang lain kok begitu. Ya kalau kita sedang di atas jangan mendapik dada gitu, jangan menepuk dada, menyombongkan diri kalau bukan saya nggak bisa itu. Ya semua itu adalah proses yang di situ dalam proses itu ada tangan yang maha kuat menolong kita sebagai Allah, campur tangan Allah pada kehidupan ini luar biasa. Saya membayangkan begini, kita ini ya sekedar sedikit sekali ya apa yang kita bisa apa pertontonkan pada diri dan kehidupan ini. Semuanya itu adalah Allah. Ya, ya kalau kita melihat orang sukses, itu adalah tanaman baik masa lalunya. Termasuk orang tua kita punya anak seperti ini tanaman baiknya beliau atau mereka itu masa lalunya. Kita juga begitu, yang akan datang seperti apa tanaman kita hari ini akan dilihat buahnya besok. Tapi kalau kita selalu tanam yang baik-baik, insya Allah kebaikan juga yang akan kita peroleh. Maka jangan pernah khawatirkan anak kita, jangan-jangan anak kita nggak mendoakan kita ya bisa jangan. Anak kita itu sudah kita berikan pondasi agama, pondasi ilmu. Insya Allah mereka akan lahir sebagai orang yang menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak. Itu cerita apa ini? Ini loh, kita Oh, kan lagi menyimak ya. nggak begitu lah, Bu bagi Dokter kita ya. manduk-manduk saya kan juga mikir ini cerita. kita kan menikmati proses yang sudah dilakukan oleh Ustadz Suharyo Benar sampai banget. sejauh ini. Ya, karena ya itu tadi sekali lagi eh, proses yang panjang, melelahkan itu insya Allah hasilnya manis. Nah, Iya. itu dan Memang proses yang melelahkan itu eh, menyenangkan untuk dikenang, tidak untuk diulang. oh iya. Iya, bukan Iya, untuk iya. dibahas. Loh, dibahas Ustaz Iya, untuk dikaji, yang benar untuk dikaji. menginspirasi ya kan Iya, gimana iya. perjuangannya Bu Dokter, gimana perjuangannya Ustadz Suharyo. Dan ketika kita sudah sukses gitu ya, cara menghargai kesuksesan ini menurut Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo harus seperti apa? Hmm, tentunya kalau orang menganggap kita ini sukses ya atau berhasil ya, itu ada amanah besar kalau menurut saya, ada tanggung jawab besar untuk kita apa namanya mengamalkan apa yang sudah jadi tanggung jawab kita. Seumpama nih kalau saya di ilmu ya tentang THT ataupun ilmu-ilmu lain yang sudah saya kuasai ini ada amanah besar, tidak sekedar berhenti di gelar, tidak sekedar berhenti di popularitas atau sekedar untuk eh, apa ya hanya pelayanan, tapi saya bertanggung jawab untuk menurunkan ilmu yang apa yang sudah saya miliki ini ke anak murid saya, ke keluarga saya, ke anak-anak saya, dan itu juga salah satu tugas saya termasuk mengajar ya ke murid-murid saya ini, ke anak-anak, itu semuanya, dan itu harus apa berkembang terus, entah buahnya nanti seperti apa, yang penting saya menanam terus. Oh ya, sampai sekarang pun menanam terus gitu ya Bu Iya, Dokter jadi ya. eh, apa namanya teman-teman saya, guru-guru saya itu selalu menasehati bagi seorang muslim tidak ada waktu istirahat. Istirahat itu hanya berhak dinikmati saat kita sudah ada di alam kubur, katanya gitu. Hmm.
Masya Allah. Ya katanya gitu. Jadi ya, kamu jadi sekarang harus menanam, nggak perlu lihat hasilnya nanti seperti apa. Yang penting kalau yang kita tanami, insya Allah kebaikan, nanti Allah yang menjaga. Nggak perlu kita repot-repot menjaga nanti di gimanain yang penting yang kita tanam itu suatu yang baik. Masya Allah. Tapi memang benar ya untuk semangat dakwah dan juga kebaikan dari Dokter Aliyah ini terbukti ya Ustadz Suharyo ya. Iya, sangat Jadi terbukti. iya, jadi kayak gak ada waktu istirahat. Iya, Banyak banget saya sampaikan ke sesama profesi beliau ya. Jarang loh ada dokter yang peduli kepada tugas-tugas dakwah. Benar. Jarang. Ya kalau toh ada itu bisa dihitung. Tapi ini kok ada orang yang spesialis masih mikirin dakwah. Ya. Ya sebenarnya kalau dalam kacamata kita, kacamata orang-orang aktivis, itu panggilan jiwa dan itu dinikmati dengan sepenuh hati. Tapi bagi orang-orang kebanyakan itu dianggap sebagai hal yang aneh. Masa dokter kok ngurusi masjid? Iya, betul. Siapa? Oh, Aneh itu. Iya. Ya alhamdulillah, makanya kita dalam satu frekuensi yang baik begini ini kan saling menginspirasi, memotivasi. Ya, maka ada kerinduan gitu, ada kerinduan suasana, ketemu, diskusi, guyon-guyon. Itu kan indah ya, di perasaan. Walaupun kadang-kadang tidak sepenuhnya kerinduan itu dipenuhi gitu, karena kesibukan masing-masing. iya. Dan emang sibuk banget ya Bu ya. Sampai sekarang juga. Masya Allah, berarti yang bisa kita ambil dari semangatnya Dokter Aliyah nih sahabat. Sampai sekarang pun beliau apa ya, bukan tidak merasa sukses, tapi ini tuh amanah yang terus harus dijaga, ditanamkan juga gitu ya Bu Dokter ya. Jadi suksesnya Bu Dokter tuh kayaknya belum merasa sukses. Tapi Iya, harus karena- gimana caranya supaya apa yang sudah didapat oleh Dokter Aliyah bisa juga dirasakan oleh yang lainnya. Iya betul, karena saya khawatir juga ya kalau nanti saya merasa ini kesuksesan saya, nah ini melupakan Allah. Nanti jadinya saya tidak mendapatkan kesuksesan yang hakiki yang nanti saya petik di akhirat nanti. Toh saya berpikir tanaman saya tidak banyak gitu. Jadi dan saya khawatir juga ini nanti. Jadi apa yang saya kerjakan ini jangan sampai zong lah gitu loh. Kalau dari kacamata kita ya mungkin menganggap tanamannya Bu Dokter ini udah banyak. Tapi beliau salah satu pengingat saya selalu ya, pendukung saya mengingatkan. Nah, Masya itu Allah. luar biasa. Maka bergaulah dengan teman-teman yang soleh itu betul. Iya, berarti Iya. saya juga betul untuk Iya, bergaulnya mengingatkan. dengan Bu Dokter Ustaz Suharyo, ngambil ilmu-ilmunya dari jenengan semua soalnya. Kita kalau tadi dipertanyakan gimana cara menyikapinya itu, yang pertama jangan lupa kata yang sering kita ucapkan syukurnya itu. Berterima kasih kepada Allah yang telah menuntun, memudahkan, mencapai apa yang diinginkan menjadi sebuah keberhasilan itu. Ya lisannya menyebut alhamdulillah, hatinya lebih mantap, perbuatannya lebih dekat lagi kepada Tuhan, kepada Allah. Insya Allah orang yang hidup itu kalau toh misalnya ada tanda-tanda mau gagal itu dalam rangka menguji saja. Garis besarnya sukses lah. Oh, Iya, hanya menguji aja supaya tidak lupa daratan misalnya. Kalau ada kendala, ya supaya ingat kepada Allah. Nah, ayat yang sering saya sampaikan di forum diskusi ini kan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian ngiro gitu ya? Mengira ngaku iman kok tidak aku uji. oh iya. Ya kan Allah itu menguji kita itu sebenarnya dalam rangka kasih sayangnya. Tak pakai masalah itu supaya ingat aku, nyebut aku gitu. Ya, luar biasa Gusti Allah itu ya. Iya betul sekali. Kalau kita mengklaim sesuatu, tentu kita akan dipertanyakan klaim-klaiman kita. Ya. 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 Ya, betul. Betul, oke. Jadi semuanya memang butuh proses, nggak ada yang instan ya Bu Dokter ya. Betul. Jadi kalau misalkan mau sukses ya pastinya ada proses-proses yang sudah dilalui di masa lalunya seperti itu. Jadi Iya. jangan melihat Dokter Aliyah udah segini suksesnya diiriin. Nah, Ustadz Suharyo sudah bisa menjadi seperti ini diiriin. Padahal untuk prosesnya di belakang susah banget. Iya, biasanya semakin sukses seseorang yang sejati itu biasanya nih pendidikan atau masa lalunya itu benar-benar keras ya, benar-benar inilah apa namanya menghabiskan
darah dan air mata. Oh iya. Iya. Ya tadi yang diungkapkan Ustaz Suharyo, keringetnya Iya, gitu ya. luar Meskipun di biasa. ruangan AC. Luar biasa kok, ya nggak mungkin ya, hanya beliau yang mengalami itu yang sanggup, yang dipilih Allah, the chosen ya. Iya 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 Nah, iya. yang sanggup untuk melalui proses tersebut gitu. Jadi satu orang dengan satu orang yang lain, kesuksesan itu kan insya Allah semua orang itu sukses dalam perspektif masing-masing ya. Yang penting itu tadi, jangan pernah melupakan syukur bahwa apapun yang kita peroleh sekarang itu bukan atas kerja keras kita sendiri, kemampuan kita sendiri, tapi semua biidznillah ya, atas izin Allah lah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Suharyo dan juga Bu Dokter sharingnya. Jadi memang semuanya tidak ada yang instan, semua butuh proses.